Halo semuanya, selamat datang di videoku kembali, video channel yang akan membahas mengenai gaya hidup minimalis. Nah, jadi kali ini aku akan membahas ya mengenai 5 area yang berubah dalam kehidupanku ketika aku menerapkan gaya hidup minimalis. Penasaran? Simak terus sampai selesai. Jadi semenjak aku menerapkan gaya hidup minimalis, semenjak kuliah, banyak banget jatuh bangunnya ya. Bukan berarti aku adalah orang yang menerapkan gaya hidup minimalis secara sempurna, tidak ya. Aku terus belajar dan terus untuk belajar ya, supaya aku benar-benar bisa expert di gaya hidup minimalis. Walaupun aku merasa kalau aku harus menjadi minimalism yang ekstrim, aku nggak bisa ya. Cuma ini aku mau sharing ya, ada 5 hal dalam kehidupanku yang menjadi lebih baik ketika aku menerapkan gaya hidup minimalis. Yang pertama adalah rekening tabungan. Nah, siapa yang di sini pernah bekerja, terima gaji bulan ini, sebelum akhir bulan udah habis? Aku udah pernah juga, hal-hal seperti itu udah aku alamin ya. Kenapa? Karena keinginan, karena nggak membudget, karena nggak bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Maka dari itu, waktu aku belajar gaya hidup minimalis semenjak aku kuliah, itu menolong banget ya, bagaimana aku bisa memisahkan antara kebutuhan dan keinginan. Jadi aku bisa fokus membeli barang-barang yang memang sesuai kebutuhan. Bayangkan apabila aku tidak menerapkan gaya hidup minimalis, lihat diskon, pakaian 70%, biasanya harga 200.000, ini cuma jadi 50.000. Kalau nggak biasa menerapkan gaya hidup minimalis, pasti udah dibeli. Dan aku yakin ya, kalian yang menonton video ini pasti juga melakukan hal yang sama. Kalau kalian melihat suatu barang, harganya normalnya misal mahal, tiba-tiba jadi murah, pasti keinginan membeli kalian akan sangat tinggi. Padahal barang yang didiskon tersebut belum tentu kalian butuhkan. Nah, jadi semenjak aku menerapkan gaya hidup minimalis, aku mulai belajar untuk tidak bernafsu, tidak buru-buru ketika membeli barang. Dan akhirnya tabungannya jadi lebih banyak, jadi nambah. Yang kedua adalah kesehatan menjadi lebih baik. Ya, aku sendiri orang yang nggak lepas dari namanya penyakit ya. Kadang aku masuk angin, kadang aku flu, bahkan COVID kemarin aku mungkin kena 2 kali juga. Dan ini juga menjadi sebuah pelajaran ya, bagaimana aku juga harus mulai belajar menerapkan gaya hidup minimalis di kesehatanku. Nah, efeknya apa ketika aku menerapkan gaya hidup minimalis? Aku memiliki beberapa pola ya, yang ketika aku konsultasikan ke dokter, pola-pola ini aku praktekkan, yaitu salah satunya adalah 6x1. Apa itu 6x1? 6x1 adalah 6 hari makan sehat, 1 hari makan enak. Nah, kira-kira ada nggak yang kalian paham sama maksud ini? Ya, kenapa? Karena nggak semua makanan yang enak itu sehat ternyata. Misal apa? Misal fried rice, terus burger, itu adalah makanan-makanan junk food yang kita juga harus belajar untuk hindari sebetulnya. Dan itu adalah kategori makanan enak. Es krim itu juga masuk kategori makanan enak dibanding makanan sehat. Nah, salah satu hal yang aku juga belajar adalah mengenai membatasi diri jajan ya. Jadi di gaya hidup minimalis semenjak aku menerapkan ini, aku jajannya pun hati-hati ya. Makan gorengan lebih hati-hati, beli es krim lebih hati-hati. Dan ternyata kalian tahu nggak efeknya? Aku yang sebelumnya sering sakit tenggorokan jadi lebih sehat. Dan sampai detik ini, semenjak aku nerapin beberapa bulan belakangan, lebih-lebih lagi ketika membatasi diri untuk hati-hati makan jajan yang manis, berlemak, dan goreng, aku jadi lebih sehat ya, tenggorokannya nggak pernah sakit. Dan sampai detik ini juga jarang banget kena flu. Itulah hebatnya ketika kita bisa menerapkan gaya hidup minimalis. Ketiga, dalam bidang pekerjaan ya. Jadi pekerjaan menjadi lebih tertata ya. Apalagi aku ini orangnya terlalu banyak ide ya. Ada inilah, ada itulah, ada inilah. Kadang aku sendiri menjadi berantem ya sama pikiranku. Padahal di gaya hidup minimalis kita belajar untuk bisa efektif, untuk bisa memprioritaskan mana yang penting. Jadi dari situ aku pun belajar ya untuk memprioritaskan pekerjaan, untuk memiliki jam kerja. Aku juga merasa bahwa sebelum-sebelumnya aku pun berlebihan ya. Aku bisa bekerja 12 jam, 16 jam satu hari. Padahal di gaya hidup minimalis kita masih hidup, harus bersosial, harus bertemu keluarga, harus bertemu gereja mungkin, atau bertemu dengan kehidupan spiritual Anda. Aku pun belajar ya bagaimana ternyata setelah menerapkan gaya hidup minimalis, aku harus lebih bijaksana dalam hal bekerja.
Aku sendiri sekarang memiliki jam kerja, aku sendiri sekarang fokus kepada pekerjaanku, dan mulai belajar untuk tidak tergiur akan peluang-peluang yang ada yang lain. Loh, itu susah banget loh. Coba saudara, teman-teman buktiin ya. Kira-kira benar nggak, ada nggak hal-hal yang akhirnya membuat kalian pecah fokus? Aku sendiri setelah belajar hidup minimalis ya belajar untuk memprioritaskan hal-hal yang memang aku harus kerjain. Jadi misalkan ada peluang A, peluang B, peluang C, sedangkan aku udah ambil peluang A, peluang B, peluang C, aku tinggal dulu. Aku fokus dulu ke peluang A sampai ini benar-benar jadi. Yang keempat, hubungan dengan pasangan maupun keluarga menjadi lebih dalam ya. Begitu juga dengan teman-teman yang lain. Kenapa begitu ya? Karena gaya hidup minimalis kita belajar untuk memprioritaskan uang kita, waktu kita, tenaga kita untuk orang-orang yang memang dekat dengan kita. Jadi ketika kita menerapkan gaya hidup minimalis ini, kita bisa spend uang lebih banyak untuk pasangan. Misalnya setiap kali ulang tahun kita bisa sediakan hadiah untuk keluarga kita, setiap kali ulang tahun kita bisa beri mereka gift. Bahkan setiap kali kita bertemu, karena kita menerapkan gaya hidup minimalis, kita pun bisa membudget keuangan dengan lebih baik. Misal untuk menginap di hotel ataupun sekedar makan di luar. Dan ini aku sudah terapin ya, bagaimana gaya hidup minimalis itu ternyata menolong banget untuk kita hubungannya bisa dekat dengan keluarga, pasangan maupun dengan teman-teman yang lain. Kemudian yang kelima, ini hal yang terakhir adalah karakter ya. Bayangin ya, gaya hidup minimalis ini ternyata udah membuat aku banyak berubah dan banyak menyadari bahwa di dalam hidup ini kita tidak perlu iri hati, tidak perlu gengsi, dan tidak perlu takut. Contohnya gini ya, misalkan ada temen yang beli mobil baru. Di gaya hidup minimalis kita belajar untuk ikut seneng ya, untuk ikut happy ketika ada orang lain beli kendaraan baru, mungkin dapat prestasi yang baru, kita ikut seneng. Jadi kita enggak lagi kena mental ya, ibarat kata kena mental tuh enggak jadi iri ataupun malah jadi kayak gitu ya, dongkol karena orang lain berhasil, tapi kita malah ikut seneng, ikut happy, dan ikut sukacita. Dan ingat baik-baik ya, gaya hidup minimalis ini juga banyak ngingetin aku ya untuk bersyukur. Kenapa? Bersyukur itu bisa banyak hal ya, baik itu kesehatan, keluarga, keuangan, pekerjaan, maupun lain sebagainya. Jadi gaya hidup minimalis ini benar-benar ngajarin untuk benar-benar mengoptimalkan semuanya. Salah satunya adalah karakter untuk bisa bersyukur. Jadi itu tadi adalah 5 hal yang mungkin sudah aku rasakan ya ketika aku menerapkan gaya hidup minimalis. 5 hal ini yang mungkin paling berdampak ketika menerapkannya. Aku jadi banyak belajar untuk meningkatkan karakter jadi lebih baik, kesehatan jadi lebih baik, rekening tabungan jadi lebih baik, pekerjaan jadi lebih baik, bahkan hubungan juga jadi lebih baik. Mungkin teman-teman yang mau menerapkan gaya hidup minimalis, kalian bisa mulai dari sekarang ya. Bahkan kalau kalian melihat video ini, kalian bisa simak video-videoku yang lain, bagaimana kalian bisa belajar ya mengenai 10 hal yang kalian bisa lakukan dalam 1 minggu untuk memulai gaya hidup minimalis. Oke, sampai sini dulu mungkin. Semoga video ini membantu dan sampai jumpa di video menarik lainnya. Dadah.